Hai sahabat zodiak semua, terima kasih sudah hadir di video kali ini. Kali ini saya akan membacakan prediksi Anda untuk tanggal 10 Maret tahun 2026. Seperti apa prediksinya? Tapi seperti biasa sebelum saya membacakannya, mohon teman-teman untuk support channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video-video yang terbaru ya. Oke, pertama-tama saya akan langsung bacakan untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Aries. Untuk sahabat Aries, di sini ada kartu The Princess of Cups ya. Princess of Cups ini mensyaratkan di hari ini kamu harus lebih pandai mengontrol ego ya, mengontrol emosi seperti itu ya, agar setiap keputusan apapun yang kamu ambil hari ini yang itu adalah keputusan penting itu tidak melibatkan emosi sehingga jadi bumerang bagi diri sendiri. Secara keuangan sepertinya ada pengeluaran atas beberapa barang yang mungkin belum tentu penting banget untuk dipending terlebih dahulu pembeliannya seperti ya, karena ada kebutuhan yang lebih besar lagi yang akan keluar uang seperti itu. Untuk asmara sahabat Aries, ini untuk yang sudah berpasangan, The Princess of Cups mensyaratkan saling mengerti kebutuhan masing-masing akan membuat harmoni dalam hubungan. Lalu untuk kamu yang masih single, The Princess of Cups mensyaratkan jangan terlalu banyak berekspektasi ketika ingin ini ingin itu, pasangan harus begini harus begitu, sehingga itu menyebabkan Anda lama di pertemuan oleh jodoh seperti itu ya. Next kita lanjutkan ke teman-teman yang bernaung di zodiak Taurus. Untuk sahabat Taurus ini ada kartu The 10 Pentacles. Ini bagus ya. Kartu ini mensyaratkan bahwa di hari ini akan jadi hari yang cerah, hari yang penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan, penuh peluang-peluang baik, asalkan kamu mampu menghilangkan banyak keraguan dalam pikiranmu sendiri. Kadang kamu mudah sekali ragu dan juga bimbang dan bingung ketika pikiranmu itu terlalu banyak hal yang bercampur aduk ataupun kalut seperti itu. Jadi kamu harus tenang ya sahabat Taurus ya. Dengan tenang kamu akan lebih mudah melihat peluang apa yang baik di hari ini. Untuk keuangan sahabat Taurus, harus pandai menabung sekarang ya. Rezeki bagus nggak datang setiap hari seperti itu. Lalu untuk sahabat Taurus yang sudah berpasangan, ini mensyaratkan sepertinya pasangan sebentar lagi akan butuh biaya besar, jadi mungkin dia akan datang ke kamu untuk minta support gitu ya. Sekali lagi support semampu yang kamu bisa. Dan untuk kamu yang belum berpasangan atau single ya sahabat Taurus, sepertinya kamu harus bersabar dan gunakan waktu ini ketika kamu masih belum punya pasangan gitu ya, untuk lebih banyak lagi menggali potensi diri ya. Kamu boleh lakukan dan belajar banyak hal gitu ya, untuk memperkaya skill dan juga modal kamu sebelum nanti kamu punya pasangan yang tetap. Next, lanjut ke teman-teman yang bernaung di zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Nine of Wands. Kayaknya hari ini sahabat Gemini cukup sibuk ya, akan banyak kegiatan yang dilakukan oleh teman atau saudara atau kegiatan yang lain yang mengharuskan sahabat Gemini cukup banyak yang dikerjakan atau multitasking gitu ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan. Untuk keuangan sahabat Gemini, sepertinya di hari ini sahabat Gemini eh, harus pandai-pandai mengirit keuangan ya. Kadang ada keinginan untuk mentraktir seseorang gitu ya hari ini gitu ya, tapi kendalikan kontrol itu kembali lagi kepada diri. Sepertinya ada kebutuhan yang penting yang masih ingin dipenuhi ke depan, itu lebih diprioritaskan dulu. Dan sepertinya ada isyarat dari keluarga atau dari orang terdekat gitu ya yang sedang membutuhkan support ya, tetapi support tidak mesti bentuknya uang, bisa jadi yang lain. Kalau misalnya itu bisa membantu, silahkan dilakukan gitu ya, sepanjang tidak terlalu banyak mengorbankan kamu punya kepentingan. Untuk asmara sahabat Gemini yang sudah berpasangan, sepertinya pasangan perlu lebih diperhatikan sahabat Gemini. Saya tahu kamu sibuk tetapi harus menyempatkan waktu untuk itu. Sedangkan untuk kamu yang single sahabat Gemini, ini mensyaratkan bahwa terkadang jodoh bisa cepat hadir kalau kamunya sendiri niat untuk aktif mencari gitu ya. Karena siapa tahu jodoh justru datangnya dari lingkaran terdekat seperti itu. Next kita lanjutkan ke teman-teman yang bernaung di zodiak Cancer. Cancer di sini teman-teman yang bernaung di zodiak Cancer ada kartu The Knight of Wands ya. Kartunya
Ini mengisyaratkan bahwa hari ini akan jadi hari yang cukup melelahkan bagi sahabat Cancer. Kurangi sahabat Cancer ketemu dengan orang-orang toksik hari ini ya, karena energi mereka cepat banget gitu ya, bikin kamu capek gitu ya. Terus untuk keuangan sahabat Cancer, dompet lagi berdarah, jadi kurangi belanja yang impulsif gitu ya. Terus untuk asmara sahabat Cancer, di sini ada The Knight of One, bicarakan untuk kamu yang sudah berpasangan harus pandai-pandai mengontrol emosi ya. Kadang ada ego yang berperan di situ gitu ya, yang harus kamu kontrol agar tidak meledak-ledak sehingga emosi ini bisa berpengaruh kepada pasangan. Untuk kamu yang single sahabat Cancer, saya tahu kuping kamu agak sensitif dengar informasi ini informasi itu gitu ya, tetapi ya sudahlah ya. Terkadang cara orang memberikan perhatian ke Anda itu macam-macam caranya. Ada yang kepo nanya gini begitu ya, ada yang menginterogasi begini begitu, ada yang ingin Anda begini begitu, tetapi itu semua kembali kepada Anda. Jika menurut Anda dengan single Anda bisa lebih happy, ya jalani. Kalau Anda memang ingin cepat dapat pasangan, berarti Anda harus mulai harus mampu menerima gitu ya. Next, kita lanjutkan ke teman-teman yang bernaung di zodiak Virgo ya. Sini ada teman-teman Virgo, the lovers ya. Hari kasih sayang, hari yang penuh dengan interaksi, hari yang penuh dengan pertemuan seperti hari ini ya. Ini bagus, manfaatkan pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang mungkin punya pengaruh atau mungkin punya benefit ke hidup kamu hari ini untuk kemajuan kamu ke depan. Untuk keuangan, the lover masyarakat sepertinya ada anggota keluarga atau orang terdekat ya yang sedang membutuhkan bantuan. Sebisa mungkin bantu sebagaimana mereka dulu pernah membantu kamu. Untuk asmara sahabat Virgo yang sudah berpasangan gitu ya, the lover mengisyaratkan sibuk boleh, tanggung jawab boleh gitu ya untuk kepentingan keluarga, finansial dan sebagainya, tetapi jangan melupakan perhatian terpenting bagi pasangan dan juga keluarga itu sendiri. Untuk yang single sahabat Virgo, seperti the lover mengisyaratkan akan ada pertemuan dengan seorang spesial yang mungkin akan dipertemukan oleh teman atau mungkin koneksi atau mungkin dipertemukan secara tidak sengaja kamu oleh situasi dan kondisi di hari ini. Jadi bersiaplah dengan apapun itu dan niatkan setiap pertemuan selalu ada makna tertentu di baliknya. Next, kita lanjut ke teman-teman yang bernaung di zodiak Libra. Teman-teman Libra, di sini ada kartu The Moon ya. The Moon sendiri masyarakat sahabat Libra, mood swing. Perasaan mudah berubah-ubah ya. Jadi kendalikan perasaan kamu, kontrol perasaan kamu agar tidak perasaan itu membuat kamu kerjanya juga ikut-ikutan mood swing gitu ya. Jadi harus lebih bisa relax dan fleksibel. Lalu untuk keuangan sahabat Libra ini juga penting gitu ya. Sebelum membeli sesuatu kamu rencanakan apa manfaat dan apa timbal balik yang bisa diberikan oleh barang itu gitu. Kalau misalnya timbal baliknya tidak signifikan ya lebih baik menahan keinginan akan menjadi keputusan yang bijak gitu ya. Untuk asmara, untuk sahabat Libra yang sudah berpasangan, The Moon mensyaratkan perasaan hati yang mudah berubah-ubah terkadang mempengaruhi keputusan dan cara Anda berkomunikasi dengan pasangan. Pastikan tidak ada bahasa-bahasa isyarat di sini ya dalam hubungan. Kalau memang ada ingin ini, ingin itu, sampaikan secara lisan karena pasangan akan lebih mudah mencerna informasi jika itu disampaikan to the point gitu ya. Untuk Anda yang single, sahabat Libra, ini mensyaratkan bahwa terkadang jodoh akan lebih cepat hadir ketika Anda lebih mampu menerima kebaikan dan kekurangan, tidak hanya kebaikan saja. Itulah disebut dengan harmoni gitu ya. Lanjut, teman-teman yang bernaung di zodiak Scorpio ya. Di sini ada judgment. Kurangi menghakimi seseorang atau sesuatu sebelum Anda mengetahui fakta yang sebenarnya di baliknya gitu ya. Terus untuk Anda keuangan sahabat Scorpio, ini mengisyaratkan bahwa sebelum Anda menggunakan uang untuk membeli sesuatu yang sifatnya lumayan mahal gitu ya, secara harga seperti itu ya, ada banyak pertimbangan dan keputusan yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu. Untuk asmara, untuk Anda yang sudah berpasangan sahabat Scorpio,
Judgement mengisyaratkan harus lebih banyak bertanya sebelum Anda memutuskan sesuatu atau menjudge sesuatu dan itu berkaitan dengan pasangan. Untuk Anda yang single, sahabat Scorpio, mau tidak mau hari ini Anda harus lebih banyak bersabar. Karena judgement tidak hanya datang dari diri Anda sendiri, terkadang dari orang lain juga seperti itu gitu ya. Next, kita lanjutkan ke teman-teman yang bernaung di zodiak Sagittarius. Oke, untuk Sagittarius di sini ada kartu Prince of This ya. Masyarakat sepertinya hari ini kamu akan banyak mobile ya, banyak kesana kesini, banyak bergerak, banyak aktivitas. Jadi ingat jaga kesehatan, minum cukup air mineral yang sehat. Dan istirahat yang sehat juga penting ya. Makan jangan cepet-cepet ya sahabat Sagittarius. Apa mau dikejar gitu ya. Terus untuk keuangan sahabat Sagittarius sama seperti itu, kurangi pengeluaran yang sifatnya impulsif ya. Jadi karena seminggu ke depan nih ada banyak pembiayaan yang harus diposkan. Terus untuk Anda asmara, untuk Anda yang sudah berpasangan sahabat Sagittarius, terkadang sesibuk apapun Anda tetap harus punya waktu luang untuk mengabarkan pasangan ya. Untuk Anda yang single sahabat Taurus, silakan inilah waktu Anda untuk mengembangkan diri lebih banyak. Jadi fokus lebih ke sana gitu ya. Jodoh akan datang dengan sendirinya. Next kita lanjut ke teman-teman yang bernaung di zodiak Capricorn. Di sini ada kartu bagus ya. 7 cups ya. Ini artinya keberuntungan. Jadi hati-hati dengan kesombongan sahabat Capricorn ya. Kesombongan bisa menjatuhkan kamu, tetapi kebahagiaan dan rasa syukur akan lebih memperkaya rezeki kamu gitu ya. Untuk keuangan begitu juga sahabat Capricorn ya. Mungkin kondisi keuangan lagi stabil, lagi ada banyak godaan ingin beli ini beli itu ya, dikendalikan kontrol ya. Karena ya namanya rezeki bagus tidak datang setiap hari seperti itu. Untuk hubungan sahabat Capricorn, di sini mengisyaratkan bahwa sepertinya Anda punya orang terdekat, entah itu pasangan atau keluarga atau apa gitu ya, yang mungkin sedang membutuhkan support penting dari Anda, support yang sangat krusial untuk kebutuhan yang sangat penting ya. Pastikan Anda bisa menjadi penolong bagi mereka, tetapi dengan batasan tertentu agar tidak mengorbankan Anda punya kepentingan yang juga luar biasa harus dipenuhi gitu ya. Next lanjut ke teman-teman yang bernaung di zodiak yaitu Aquarius. Ya. Oke. Untuk Aquarius di sini ada kartu The Five of Swords. Five of Swords ini masyarakat kurangi menyalahkan diri sendiri seperti itu ya. Harus lebih banyak Anda mengkoreksi diri, tetapi bukan menyalahkan diri, mengkoreksi, memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, dan komitmen akan itu, jangan berubah-ubah di tengah jalan seperti itu ya. Terus untuk keuangan sahabat Aquarius, ada banyak pengeluaran untuk kebutuhan di luar Anda gitu ya. Jadi hati-hati apapun yang Anda lakukan saat ini, kurangi kegiatan-kegiatan yang beresiko seperti itu ya, karena itu akan memicu pengeluaran yang berlebih. Dan untuk asmara, untuk Anda yang sudah berpasangan sahabat Aquarius, Anda harus bisa mengkomunikasikan perasaan Anda secara jelas pada pasangan untuk mengurangi kesalahpahaman seperti itu ya. Untuk Anda yang single sahabat Aquarius, sepertinya Anda harus cuek sama energi-energi toksik ataupun energi-energi negatif yang diberikan oleh orang, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak sebenarnya penting untuk Anda respon, lebih tidak direspon gitu ya. Cuek, belajar cuek untuk hal-hal yang negatif itu perlu gitu ya, untuk bisa membuat hati Anda lebih damai. Next, teman-teman yang bernaung di zodiak Pisces. Nah, untuk Pisces ini jelas ya. Di sini ada kartu Science ya, ada 1 2 3 4 5 6 pedang ya. Mengisyaratkan Anda kurang istirahat nih sahabat Pisces. Ya, kurangi nonton sosial media ya malam hari ketika sebelum tidur ya, itu menyebabkan Anda anxiety berlebihan, ada begah di bagian perut juga kadang karena makan cepet-cepet, terus kurang mineral atau minuman mineral yang sehat, atau juga misalnya kurang buah, itu juga bisa menyebabkan perut agak begah, dan itu gas naik ke atas sehingga menyebabkan Anda mudah anxiety, dan anxiety ini membuat Anda sulit tidur gitu ya. Kontrol itu gitu ya. Terus yang kedua terkait dengan rezeki, keuangan. Keuangan sepertinya masih aman dan stabil, tergantung dari Anda bagaimana Anda bisa menahan godaan untuk tidak keluar uang berlebih untuk hal-hal sifatnya tidak perlu, atau hal-hal sifatnya validasi aja gitu ya, nggak usah. Terus yang ke berikutnya untuk Anda yang berpasangan sahabat Pisces, kartu ini mengisyaratkan bahwa
eh, terkadang cara pasangan untuk memberikan perhatian itu bervariasi. Ada dengan caranya memuji, ada juga dengan caranya komplain. Nah, ketika pasangan komplain itu artinya dia masih peduli sama Anda, jadi tanggapi saja secara positif gitu ya, agar tidak ada perdebatan. Terus yang kedua, untuk Anda yang single, sahabat Pisces, ini adalah waktu Anda untuk bisa mengkoreksi diri Anda sendiri, untuk lebih meningkatkan diri Anda sendiri. Nanti kalau Anda sudah siap secara mental dan juga energi, jodoh pasti akan datang dengan sendirinya. Ya, baiklah teman-teman, itu dia prediksi 12 zodiak yang saya sudah bacakan untuk tanggal 10 Maret 2026. Semoga saya bisa bermanfaat seperti itu ya. Dan jika teman-teman suka konten-konten seperti ini untuk bisa hadir setiap hari di beranda Anda, silakan Anda bisa klik subscribe dan juga like dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update berikutnya. Sekali lagi, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.